Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita berada pada halaman yang ke 158 bagian bawah itu, perhatikan baik-baik. Seputar apa sih sebenarnya? Masih seputar kaidah yang dikenal dengan apa? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama sebabnya. Ada dan tidak adanya hukum tergantung dengan sebabnya. Kata beliau, mas'alatun, permasalahan yang baru. Hal hunaka farqun bainal illah wal hikmah? Apakah di sana ada perbedaan antara illah dan hikmah? Jadi illah itu kan artinya sebab atau alasan. Hikmah kan tujuan. Secara bahasa gitu ngartikannya. Cuman secara bahasa Arab ada enggak perbedaan antara keduanya? Al-ijabah, jawabannya, perhatikan situ. Laisa bainahuma farqun. Tidak ada antara keduanya perbedaan. Berarti hikmah itu ya illah, illah itu ya hikmah. Nah, buktinya apa? Kita lihat nanti. Buktinya sekarang ayat yang sering antum dengar itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tujuannya apa Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia? Untuk beribadah. Hikmahnya apa Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia? Untuk beribadah. Ya enggak? Jadi hikmah dengan illah itu hampir mirip gitu loh. Paham belum ini, Husain? Jadi hikmah itu tujuan, illah itu sebab dan alasan. Alasannya apa Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia? Apa alasannya? Untuk beribadah. Sama kan? Apa hikmah Allah Ta'ala ciptakan jin manusia? Hikmahnya untuk beribadah. Sama kan? Jadi sebenarnya itu tidak ada perbedaan secara apa? Secara globalnya. Kata beliau, lakin akan tapi al-hikmah takunu illatan ghaiyatan. Ghaiyatan artinya cuman yang namanya hikmah itu terkadang terjadi sebagai sebab puncak tujuan. Sebab puncak tujuan Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia, sebab puncak tujuannya apa? Untuk beribadah, itu loh. Naam. Wal illah qad takunu illatan fa'ilatan. Sedangkan illah, yang namanya illah sebab, itu kan apa? Bisa jadi dia itu illah fa'ilah. Maksudnya sebab dari suatu akibat, itu loh. Paham ya? Bimakna annahu sababun hikmah. Bahwasanya dia itu adalah sebab dikarenakan suatu hikmah. Sebab Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia karena hikmah. Apa hikmahnya? Agar beribadah. Paham belum? Jadi caranya gitu caranya. Apa sebabnya Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia? Karena ada suatu hikmah. Apa hikmahnya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik peribadatan tersebut ada yang beribadah, ada yang tidak. Yang beribadah masuk surga, yang tidak masuk neraka. Hikmah atau bukan? Hikmah. Sekarang apa hikmah di balik ciptaan Allah Ta'ala surga dan neraka? Apa hikmahnya? Hikmahnya kalau surga untuk orang-orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Nah, kalau neraka hikmahnya apa? Untuk penduduk siapa? Penduduk neraka yang menghuni siapa? Orang-orang kufar. Jadi uiddatil kafirin, kan itu. Itu hikmah namanya. Nah, kita lihat di sini. Jadi sebenarnya itu mirip itu ya. Li'anal illata qad takunu hiyal ghayah. Karena illah itu sebab atau alasan, terkadang dia itu menjadi makna ghayah, puncak. Puncak tujuan sesuatu. Puncak tujuan Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia, puncaknya apa, Ihsan? Untuk apa? Beribadah, itu loh, mirip berarti. Naam. Wa qad takunu hiya sabab, tapi bisa jadi illah itu maknanya sebab. Paham belum? Kenapa kok khamr itu haram? Kenapa Nabi kalau lebih 3 hari kok suruh menghindari karena haram? Illahnya apa? Sebabnya apa? Karena iskar. Paham belum? Seperti itu. Sebabnya kenapa? Karena iskar. Kan itu. Na'am. Mohon soalan ya. Mas'alatun, permasalahan baru. Mal illah fi tahrimi safaril mar'ah bi ghairi mahram, penting ini. Apa sih sebabnya? Apa sih tujuannya? Apa sih alasannya diharamkannya wanita safar tanpa mahram? Kan perempuan enggak boleh safar kecuali harus sama mahramnya kan? La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin.
Tidak halal bagi seorang wanita untuk safar kecuali apa? Harus bersama mahramnya. Hatta para ulama menjelaskan, di antaranya siapa yang kita baca kemarin? Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, ketika beliau mensyarah apa itu? Ad-Durusul Muhimmah, beliau mengatakan apa? Hatta haji saja perempuan disyaratkan harus ada mahramnya. Paham belum? Jadi kalau enggak ada mahramnya saat itu dia enggak wajib untuk berangkat haji. Karena tidak ada mahramnya. Paham ya? Jadi haji yang itu ibadah rukun iman, yang rukun Islam yang keberapa? Yang kelima saja itu pun syaratnya perempuan harus ada mahramnya. Nekat berangkat tanpa mahram berdosa dia. Paham maksudnya? Padahal haji. Nah, kita lihat sini al-ijabah, jawabannya, kenapa hikmah atau kenapa sebabnya perempuan dilarang safar tanpa mahram. Ya Allah. Al-ijabah, jawabannya, hadza mimma ikhtalafa fihi ulama rahimahullah taala. Ini termasuk perkara yang para ulama berbeda pendapat atau silang pendapat. Faqala ba'dhum, sebagian mereka berkata, innal illah fi dzalika khauful fitnah wasyarr wal fasad. Benar. Sebab alasan perempuan dilarang safar tanpa mahram itu karena khawatir timbul fitnah dan khawatir muncul kejelekan dan kerusakan. Karena perempuan kan lemah, perempuan itu. Hatta walaupun perempuannya 5 orang taruhlah, pergi bareng-bareng tanpa laki-laki di situ, itu kalau misalkan diganggu sama laki-laki, kira-kira kuat enggak mereka istilahnya melawan? Kalah gitu loh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu lemahnya wanita tersebut, sehingga butuh yang namanya safar, itu butuh yang namanya apa? Mahram. Seorang lelaki dikatakan mahram untuk safar itu kalau pertama berakal, kedua dewasa. Itu syaratnya. Jadi kalau anak kecil yang belum dewasa seperti Muhammad ini misalkan, belum bisa jadi mahram. Paham ya? Nam barakallahu fiikum, atau seperti Fadil, itu belum bisa untuk mahram safar, belum bisa. Tapi dia mahram secara apa? Secara bahasa mahram buat perempuan tadi itu. Paham ya? Buat ibunya atau buat saudarinya, tapi untuk safar belum bisa. Kenapa harus dua ini dewasa berakal? Pertama, kalau misalkan mahramnya gila misalkan, dijadikan mahram untuk safar, malah nanti apa? Ditinggal pergi sama dia gila. Harus berakal. Kedua, dewasa. Dewasa itu nanti mampu untuk apa? Mampu untuk menahan dan menolak bahaya yang akan menimpa saudarinya atau ibunya. Faham maksudnya ini? Penting sekali. Mahram safar itu nggak boleh anak kecil. Harus besar, dewasa, berakal. Nah, sekarang bagaimana Ustaz kalau badannya pendek kekar itu? Dia nggak besar, teman berakal dan sudah dewasa juga. Teman pendek, ada juga orang yang pendek itu nggak tinggi itu loh. Kita katakan selama dia itu mampu dan juga dewasa berakal, tidak masalah untuk ukuran badan itu. Paham ya? Selama dia mampu untuk melindungi mahram tadi itu. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Wa idza kana ma'aha rijalun katsirun aw nisa wa kanat aminatan fala ba'sa. Ini penting ini. Kalau di sana bersama dia itu lelaki yang banyak, paham ya? Naam, maksudnya dia enggak sendirian, lelaki yang banyak itu otomatis ya lebih baiknya kalau mahram, karena ini nanti berkaitan pendapat ya. Ada pendapat yang mengatakan kalau perempuan enggak sendirian tapi ada laki-laki yang lain itu enggak masalah katanya, walaupun bukan mahramnya. Kita katakan tetap bahaya. Kita lihat di sini. Aunisa atau banyak perempuan, 1000 perempuan semuanya. Selama aman dari fitnah, enggak masalah katanya. Ini pendapat hadza ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wal qaul tsani, pendapat yang kedua, perhatikan baik-baik ini. Annana la nadri hal hadhihi al-illah aw syai'un akhar. Kita enggak tahu sekarang. Apakah ini dinamakan illah sebab alasan atau sesuatu yang lain? Atau sesuatu yang lain, kita enggak tahu. Wal illah idza kanat amatan. Illah itu sebab atau alasan itu kalau umum sifatnya, sharal hukm aman. Hukumnya pun juga umum. Wa indi fil waqtil hadir khassatan, penting ini catatan ini. Dan menurutku, kata beliau, menurutku di waktu sekarang ini secara khusus annal aula al-qaul bil man'i mutlaqan. Yang paling pantasnya pendapat yang melarang perempuan keluar tanpa mahram secara mutlak. Paham belum? Pendapat yang mengatakan apa? Nah, barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik. Pendapat yang mengatakan bahwasanya apa? Haramnya perempuan safar tanpa mahram secara mutlak. Kenapa? Karena sana banyak fitnah, banyak pembegal, perampok. Banyak juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab, inginnya merusak kehormatan wanita, kan itu. Jadi butuh mahram.
Paham ya? Butuh mahram. Ini pendapat yang bagus sekali. Jadi kalau perempuan upayakan ya, kalau kita punya ibu, punya saudari perempuan, nah barakallahu fikum, upayakan kalau safar harus disertai dengan mahram. Karena apa? Larangannya jelas, la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adzi mahramin. Enggak halal bagi seorang wanita safar tanpa mahram. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, Allah musta'an. Mas'alatun, permasalahan yang baru. Mal illah fi tahrim taswir, penting juga ini. Apa sih sebabnya pengharaman gambar makhluk bernyawa itu sebabnya apa? Sebabnya apa, alasannya kok haram itu loh? Gambar kelinci kok haram, gambar manusia kok haram, gambar makhluk hidup kok haram, sebabnya kenapa? Ilahnya apa? Alasannya apa? Al-ijabah, alasannya al-illah fi tahrim taswir mukhtalafun fiha. Sebab atau alasan yang haramnya gambar tersebut atau diharamkannya gambar itu para ulama silang pendapat. Qila, ada yang mengatakan khaufan minal fitnah, khawatir timbul fitnah. Fitnah apa? Syirik. Misal taswir al-udhama wal umara wa ma asbadalik. Seperti apa? Memfoto, memotret, menggambar para pembesar, para pemimpin dan yang semisalnya mimma yukhsha an yu'bad ba'da zaman. Dikhawatirkan nanti setelah waktu yang akan datang disembah. Paham belum? Itu khawatirnya. Kama sana'a qaum Nuh, sebagaimana diperbuat oleh kaum Nuh. Dulunya enggak ada masalah, tapi mereka kan menggambar, memahat, membikin patung, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Setelah meninggal disembah oleh mereka. Paham maksudnya? Dan sekarang ada bukti. Sudah ada benih kesyirikan yang mungkin antum tidak terasa atau kita enggak terasa. Gambar orang tua, gambar keluarga, misalkan pernikahan yang ditempel di tembok-tembok itu. Coba kalau misalnya gambarnya gambar orang tua, antum ambil gambarnya atau injak-injak, marah enggak orang tua? Marah enggak biasanya? Marah. Lah ngapain marah kalau bukan pengagungan? Pada gambar, ya enggak? Kalau enggak ada pengagungan santai aja, bakar pun enggak masalah. Menggambar, ya enggak? Tapi ketika dia marah karena gambar tadi diinjak-injak, berarti ada pengagungan. Nah itu benih kesyirikan sudah ada di situ, hati-hati. Paham ya? Nah barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi kesimpulannya, nah larangannya kenapa? Karena khawatir timbul fitnah. Menggambar, memfoto itu haram, gambar makhluk bernyawa haram. Ingat baik-baik. Sekarang banyak para dai yang mengaku apa? Salafi, padahal bukan salafi, selfie. Paham ya? Banyak yang mengaku salafiyah bukan selfiyah. Paham ya? Nah, bukan sunni salafi, sini selfie. Allah musta'an. Banyak kan? Bukan sunni salafi, sini selfie. Ayo, banyak sekali seperti itu. Foto dulu ustadznya yang mau ngajar. Akhirnya banyak fitnah terjadi. Dulu zaman saat itu ya, kurang lebihnya 15 tahun yang lalu, yang ana masih ingat aja ya. Itu dulu kalau taklim itu perempuan akhwat di balik tabir, di balik hijab enggak nampak sama sekali. Nyatat yang disampaikan ustadznya. Zaman sekarang seperti para dai rojalah taruhlah, atau Yufid TV, atau An-Nasihah, atau yang semisalnya orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah itu sekarang di balik layar, di balik tabir itu, di balik hijab itu ada layar. Jadi ustadznya ini ketika ngajar dinyalakan di situ, akhwatnya pada ngelihat wajah ustadznya. Ustadznya gini aja. Innalhamdulillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kan dilihat sama akhwat di balik layar tadi itu. Fitnah terjadi di mana-mana. Ana dapat kabar ini sekedar apa? Selingan kisah biar antum tuh paham. Ada ikhwah cerita istrinya terfitnah dan ustaznya gara-gara apa? Belajar lewat gambar tadi itu. Paham ya? Sekarang perhatikan baik-baik. Orang ketika belajar tuh nyari gambarnya atau nyari apa? Ilmunya bukan gambarnya. Ini perhatikan ini ya. Mafhum soal ini? Ehsan, alhamdulillah. Nah, ini akhwat ini sampai terbawa dalam mimpi ustadznya ini. Tadi malam ana mimpi ketemu ustadz fulan katanya. Sampai seperti itu, bayangkan. Karena fitnah tadi itu. Coba kalau misalkan belajar dengar suara atau audio, enggak mungkin terfitnah. Ada juga yang terfitnah bajunya. Mas, beli baju jubah seperti ustadz fulan itu. Kira-kira suaminya cemburu enggak? Cemburu kalau normal. Paham ya? Kalau normal cemburu dia. Nah, ini menunjukkan fitnah. Ini sekedar selingan. Gambar makhluk bernyawa itu hukumnya haram. Upayakan semaksimal mungkin kita mampu menghapus-hapus. Karena inti gambar itu kepalanya atau badannya? Kepalanya. Rasulullah mengatakan innamas surah hiya ar-ra's.
Fa idza qutiya ar-ra's fala surah. Gambar makhluk bernyawa itu haram karena kepalanya itu. Kalau sudah dipotong kepalanya, dipadamkan kepalanya, dihancurkan kepalanya, maka enggak ada gambar yang haram di situ. Paham maksudnya ya? Misalkan kita punya anak kecil, beli boneka, tafadhol silakan patahkan kepalanya. Paham ya? Jangan boneka dibawa ke rumah gini, bawa boneka panda itu ya. Besar atau boneka Hello Kitty, Winnie the Pooh. Paham ya? Nah, musta'an besar itu bawa ke rumah jangan, haram. Patahkan kepalanya, bakar kepalanya tanpa kepala, tafadhol. Karena kita ini punya kemampuan, paham ya? Anak harus dididik itu haram gambar makhluk bernyawa. Kecuali apa? KTP, paspor, kartu identitas, uang. Itu bukan urusan kita. Mereka-mereka yang berdosa yang mengharuskan. Kenapa kok demikian? Karena kalau seandainya ada peraturan baru, nah barakallahu fikum, bagi rakyat sipil semua warga negara Republik Indonesia diperbolehkan bikin KTP tanpa foto. Foto enggak kita? Enggak akan foto, tapi enggak ada gitu loh. Paham belum? Kalau sekarang ada mata uang, diizinkan pemerintah hapus gambar kepalanya, kita hapus itu loh. Tapi sekarang kalau antum lihat uang gambar Soekarno Hatta warna merah itu, antum hapus kepalanya, Pak. Beli, Pak. Pakai uang yang dihapus kepalanya kira-kira laku enggak kira-kira? Enggak laku. Dolar yang gambarnya rambutnya pang itu, paham ya? Nomor $100 itu ya. Antum hapus kepalanya, enggak laku gitu loh. Itu urusan mereka, tapi kalau bukan darurat jangan. Selfie, foto, kemudian gambar ini, gambar itu. Disebutkan dalam hadis itu kalau terpaksa harus gambar seperti kahayat syajarah, seperti keadaan pohon. Pohon itu kan enggak ada kepalanya. Paham ya? Sekarang ini ujiannya besar sekali, dikit-dikit ada kepala, ada hidungnya, ada mulutnya, mobil-mobilan juga ada ya enggak? Mobil-mobilan gambarnya ada kepalanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Tomat pun juga dikasih kayak gitu, gambar-gambar itu ya. Allah musta'an, ini namanya ujian barakallahu fikum. Kembali ke inti pembahasan kita, bahwasanya illah sebab haramnya gambar makhluk bernyawa itu khawatir muncul fitnah itu kesyirikan, dan itu sudah terjadi. Wakilah ada yang mengatakan juga innal illah al-ishtirak fi rububiyah. Sebab alasan itu karena ada istirak, ikut campur, berserikat dalam masalah rububiyah, menciptakan. Allah Ta'ala mencipta, dia ikut mencipta. Enggak mencipta kok, ini menggambar. Yang dilarang itu kan gambar pakai pena, pakai pensil katanya dilarang. Kalau pakai kamera enggak, kita katakan orang itu gagal paham. Sekarang lebih nampak persis mana kira-kira? Menggambar dengan pena, pensil atau dengan kamera? Lebih mirip mana? Kamera jelas sekali. Itu kok dikatakan beda. Siapa yang bedakan? Sama, haram. Hati-hati ya, haram. Antum punya sabun, sampo atau yang lainnya mampu dihapus kepala, hapus kepalanya. Ya, jangan dibiarkan ada nih lingkungan kita. Kalau uang tadi itu darurat, bukan berarti dipamerkan di meja itu enggak. Tetap disimpan di dompet misalkan. Paham ya? KTP simpan di dompet juga. Tapi kalau dipamerkan di meja kan enggak boleh. Di rumah karena ini darurat akhirnya di depan di meja semuanya Soekarno Hatta semua ini dipamerkan gitu misalkan. Ya enggak boleh, haram. Nah, karena apa? Kita enggak melindungi dan juga tidak menjaga. Kita lihat sini. Bihaitsu yakunu hadzal musawwir yuridu an yudahillah azza wa jalla fi khalqihi wa fi takwinihi. Yaitu dengan alasan si penggambar ini ingin menandingi Allah Ta'ala di dalam penciptaannya dan juga penyusunannya. Bayangkan, mirip. Foto itu juga mirip ya, kamera itu persis sekali. Nah, kalau video itu kan bukan gambar Ustaz. Lah terus apa? Video kan kayak cermin katanya. Kita katakan bakar kameranya, ambil cermin. Enggak mau dia. Karena dia sudah mengatakan video itu seperti cermin. Kita katakan beda. Kalau video itu nyimpan, cermin nyimpan enggak kira-kira? Antum bercermin itu gambar antum tersimpan di cermin enggak? Enggak, kalau video tersimpan itu loh. Kalaupun antum enggak tersimpan di situ, tapi kan aplikasi di situ kan tersimpan di sana yang punya alat tadi itu. Video call misalkan, WhatsApp atau Telegram, nelpon, sama-sama pandang ini. Itu kan cermin Ustaz. Kita katakan enggak benar. Yang punya aplikasi ini siapa tahu enggak kita? Aplikasi video call ini siapa yang punya? Orang-orang kufar mungkin itu loh. Di sana ada tercetak dan juga apa? Tersimpan itu loh. Antum enggak tahu. Itu yang dikuatkan Syekh Muhammad Hizam, atau video call pun dihindari. SMS, audio, suara tafadhal. Lah kalau mau ketemu bagaimana? Ketemu datang langsung. Paham ya? Jangan sampai banyak alasan akhirnya apa? Menghalalkan sesuatu yang haram. Ini lihat ancamannya ini.
Wa hadha dalla 'alal hadits fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun alladzina yudahuna bi khalqillah. Allahul musta'an. Manusia yang paling dahsyat azabnya di hari kiamat adalah apa? Para penggambar makhluk bernyawa yang mereka menandingi ciptaan Allah taala. Lah berarti kita enggak boleh selfie, enggak boleh. Antum kalau mau foto aja pohon itu sendirian. Foto aja pemandangan itu sendirian. Boleh enggak memfoto ikan sudah mati kepalanya juga? Difoto gitu. Boleh enggak? Kata orang boleh karena enggak ada nyawanya lagi katanya. Larangannya itu kan kalau gambar makhluk bernyawa. Ini ikan sudah mati ini, berarti enggak ada nyawanya. Boleh enggak? Ini syubhat mereka seperti itu. Boleh, ini kan enggak ada nyawanya katanya. Katanya larangannya itu gambar makhluk bernyawa. Lah ikan sudah mati ada nyawanya enggak? Lah berarti boleh. Tetap enggak boleh kembali hukum asal, aslinya ada nyawanya. Tutup kepalanya, foto tafadhol silakan. Paham ya? Jadi semuanya harus serba hati-hati. Antum jual beli online tafadhol, tutup kepalanya. Jangan bermudah-mudahan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Ada enggak ancaman yang lain? Banyak. Di antaranya apa? La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb atau fihi kalb wala surah. Malaikat enggak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjingnya dan yang ada gambar makhluk bernyawa. Masa kita mau menghalang-halangi malaikat masuk rumah? Paham belum? Jadi semuanya harus diatasi, harus ada yang namanya pengendalian diri. Paham ya? Kalau cuma beli spedol itu harganya murah. Pilox pun tidak dibutuhkan, beli juga. Untuk apa? Menghapus gambar makhluk bernyawa. Rasulullah mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La tada' suratan illa tamastaha, wa la qabran musyrifan illa sawaitah." Jangan kamu meninggalkan gambar makhluk bernyawa kecuali hapus kepalanya. Dan jangan meninggalkan kuburan meninggi kecuali diratakan. Kalaupun ditinggikan sejengkal saja. Paham ya? Itu pun apa? Enggak perlu dikapur, enggak perlu kasih nama. Paham ya? Kuburan fulan bin fulan enggak perlu. Ya cukup ditandain batu kira-kira tandanya ini kuburan sefulan enggak masalah, tapi nama enggak perlu. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat lagi. Wa bina'an 'ala hadhil 'illah qala ba'dul ulama, dibangun di atas sebab ini para ulama, sebagian ulama berkata, inna kulla syai'in la yakhluquhu illallah fa taswiruhu haram. Sampai-sampai ada yang mengatakan sesungguhnya segala sesuatu yang tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah, maka menggambarnya haram. Biji-bijian pun haram juga katanya. Biji-bijian haram. Gambar tempe haram. Karena ada kedelainya, kedelai kan tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah taala. Ya enggak? Gambar apa? Nah, barakallahu fikum semacam buah apa itu ya? Anggur haram. Karena ada yang menciptakan anggur, manusia. Ada enggak? Enggak ada yang menciptakan hanya Allah taala. Ini terlalu luas kalau yang ini. Terlalu luas. Kita lihat nanti kesimpulannya. Hatta syair, bahkan gandum, wal bur, gandum pun wa masbadalik itu haram. Karena siapa yang mampu menciptakan gandum? Allah taala. Ini terlalu luas kalau ini. Wa hadza qaulun Mujahid rahimahullah taala. Ini pendapatnya Mujahid bin Jabr, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa sadalla bi qouli ta'ala fil hadits qudsi, berdalilkan dengan ucapan Allah taala dalam hadits qudsi, falyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Hendaknya dia menciptakan biji-bijian atau menciptakan apa? Nah, barakallahu fikum, nah biji gandum. Lakin ba'duhum qol, akan tetapi sebagian mereka mengatakan, inna hada 'ala sabili misal, ini dalam bentuk contoh saja, yakni annahum la yaqdiruna an yakhluqu wala syai'a alladhi laysa fi ruh. Maksud itu mereka benar-benar enggak mampu itu loh. Kan nanti diperintahkan di hari kiamat, kelak diperintahkan untuk apa? Untuk menghidupkan. Ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa-apa yang kalian ciptakan, yang kalian gambar. Enggak mampu. Meniupkan ruh enggak mampu. Bayangkan, hati-hati jangan sembarangan ya. Gambar makhluk bernyawa haram walaupun bentuknya unyil. Unyil itu kartun, unyil. Dulu anak pernah dengar fatwanya memang bisa dikatakan menggelikan fatwanya itu. Katanya kalau gambar makhluk bernyawa, kalau unyil bentuknya unyil kartun enggak masalah katanya. Lah ada kepalanya enggak? Walaupun ada kepalanya, kalau unyil kartun enggak masalah. Kita katakan itu rincian dari mana lagi itu. Selama ada kepalanya haram. Paham ya? Wong bentuk unyil kartun sama aja. Kardus pun atau bikin ada kepalanya, kemudian ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, haram itu loh ya. Jadi semuanya harus berhati-hati. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Yakni bahwasanya annahum la yaqdiruna an yakhluqu. Maksudnya mereka enggak mampu menciptakan wala syai'a alladzi laysa fi ruh, yang enggak ada ruhnya aja enggak mampu. Wa amal muharram, ini penting catatan kaki ini, catatan yang penting ini. Wa amal muharram, adapun yang diharamkan wa huwa alladzi fi ruh, yang ada ruhnya. Yang haram itu yang ada ruhnya, gambar makhluk bernyawa.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullifa an yanfukh fihi ruh wa laysa binnafikh. Nanti di hari kiamat dibebankan dia, dibebankan tanggung jawab untuk meniupkan ruh padahal dia enggak mampu meniupkan apa? Ruh. Paham belum? Jadi hati-hati. Antum sekarang mungkin belum berkeluarga, belum punya anak. Nanti kalau punya anak, anak itu kadang minta, "Bi, Umi belikan boneka." Nah, itu ujian bagi kita. Kalau kita mampu menahan, jangan dibelikan boneka. Cari alasan yang lain. Kalau anak perempuan dibelikan apa? Masak-masakan. Kalau anak laki-laki dibelikan mobil-mobilan. Diarahkan ke yang lain. Paham ya? Kalau antum belikan boneka, cari boneka tanpa kepala kalau ada. Paham ya? Nah, boneka apa yang tanpa kepala kira-kira? Boneka apa contohnya? Tanpa kepala. Ada enggak kira-kira? Jarang sekali kan? Jarang sekali kalau ada tafadhol, tapi kalau enggak ada terpaksa beli boneka, patahan kepalanya itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Karena sekarang hampir semuanya dikasih hidung, mulut, kemudian apa? Nah, mata itu. Mobil-mobilan kayak gitu juga modelnya. Allahul musta'an. Bala, imtihan, ujian. Ini hadisnya sahih ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya barakallahu fiikum, di balik pengharaman sesuatu itu pasti ada hikmahnya dan ada alasannya, bukan semata-mata pengharaman secara mutlak. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.